Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Helina dari SMA Negeri 1 Kota Bogor akan menyampaikan materi kelas 12 yaitu Quran Surat Luqman ayat 12 sampai dengan 13. Adapun peta konsep pembahasan dari Quran Surat Luqman ayat 12 sampai 13 itu adalah satu, bacaan Quran Surat Luqman ayat 12-13, kemudian identifikasi tajwid, kemudian analisis terjemah dan kesimpulan, yang keempat asbab nuzul, dan yang terakhir hikmah atau perilaku yang mencerminkan Quran Surat Luqman ayat 12 dan 13. Adapun bacaan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Adapun kajian tajwidnya yaitu wa idh qala, ini jadi matobi Luqmanu sama libenihi, kop dengan ba ini bersukun itu jadi qalqalah sugro. Wa huwa ya'iduhu, ya itu jadi masilah qasiro. Ya bunayya la tusyrik billah, lam di sini jadi mad tabi'i. Inna syirka la dzulmun adzim, domatain menghadapi ain itu jadi idgham digunah, dan azim itu adalah jadi mad arid disukun. Wa wassaynal insan, al insan ini jadi ifa biwalidayhi hamalathu ummuhu, ini jadi masilah qasiroh. Wahnan ini jadi idhar halki. Wahni wa fisoluhu, kasrotain menghadapi wau itu jadi idgham digunah. Fi amaini anishkurli, ini jadi matobi'i. Wali walidayka ilayyal masir. Al masir di sini ada alif lam komariah, dan al masir itu jadi mad arid disukun. Adapun arti atau terjemah dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Luqmanu, ketika Luqman itu berkata libnihi kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, dan beliau menasehatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah musyrik kepada Allah. Kenapa? Sebab inna syirka la dzulmun adzim, karena syirik itu adalah suatu kedoliman yang sangat besar. Wawassaynal insana, dan kami mewasiatkan kepada seluruh insan manusia, biwalidayhi, kepada ibu bapanya, hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, dari waktu ke waktu, wa fisaluhu, dan menyapihnya, fi amaini, dalam 2 tahun, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidayka, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, dan kepada kami akan kembali. Terjemah Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku lah semuanya akan kembali. Adapun kandungan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14 itu adalah, ini diperintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Satu, untuk selalu mengimani tentang keesaan Allah, dan dilarang kita untuk musyrik kepadanya. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena dengan pelantaraannya kita lahir, dan juga mereka keduanya memiliki jasa yang banyak, sehingga digambarkan di Quran Surat ini adalah gambaran seorang ibu yang memang memiliki
peran yang banyak terhadap manusia, yaitu mengandungnya 9 bulan dan menyepinya selama 2 tahun dalam keadaan payah. Adapun asbab nuzul atau turunnya Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ini adalah berkaitan dengan akhlaknya daripada Luqmanul Hakim. Pada waktu itu dalam sebuah perjalanan Luqman bersama anak laki-lakinya hendak pergi ke kota dengan menaiki seekor keledai. Sepanjang jalan Luqman menemukan ada banyak sekali manusia yang mencibirnya karena Luqman dianggap tega naik keledai sedangkan sang anak dibiarkan berjalan di sampingnya. Yang dilakukan Luqman itu bukan tanpa alasan, karena kondisinya yang sudah renta dan sang anak pun mau untuk dan tidak mempermasalahkannya. Meski begitu, saat sampai di tempat tujuan, Luqman memberi pesan atau nasihat pada sang anak bahwa apapun perkataan manusia hanyalah perkataan semata dan kebenaran hanyalah milik Allah. Kemudian Luqmanul Hakim juga berpesan kepada anaknya agar tidak menyekutukan Allah dan selalu bersikap baik kepada kedua orang tua yang memiliki andil besar dalam kelangsungan hidup untuk anak manusia di muka bumi ini. Hikmah atau perilaku cerminan Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. 1. Tentang beriman kepada Allah dan tidak musyrik kepadanya. Kita harus yang pertama selalu membaca Al-Quran, kemudian menelaah Al-Quran, sehingga tahu mana yang benar dan mana yang salah, kemudian mana yang mengandung kemusyrikan dan mana yang tidak mengandung kemusyrikan. Kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, kemudian berbicara dengan baik dan dilarang untuk berbicara kasar dan membentaknya. Dan yang ketiga, selalu mendoakannya sebagai bukti kesolehan seorang anak. Demikian tadi penyampaian materi Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.